Halo teman-teman, saya Rajan Pardede. Siang hari ini saya akan interview di Radio Suara Gereja Cirebon untuk memperkenalkan single terbaru saya atau single perdana saya, yaitu Surya Pagi Bersinar. Teman-teman boleh diikutin terus ya nanti bincang-bincang kita. Bye. Oke, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya siang hari ini. Keluarga Gracia kita akan memperkenalkan pendatang baru di musik rohani. Iya. Dan lagunya udah ada dan beberapa kali juga sudah kita putarkan ya. Betul. Dan siang hari ini spesial banget dipersembahkan oleh Revivo yang bekerja sama dengan Suara Gracia FM. Dan thank you banget buat Revivo juga yang sudah memfasilitasi Suara Gracia ya, sehingga kita bisa mengenal setiap rilisan lagu, album juga ya, dan penyanyi-penyanyi pendatang baru juga yang sebelumnya kita sudah hadirkan juga. Nah, yang penasaran siapa aja sih udah pernah ngobrol bareng di Suara Gracia, bisa lihat di YouTube channelnya Suara Gracia FM ya. Oke. Dan kita siang hari ini sudah terhubung keluarga Gracia dengan salah satu artis ya yang kita akan bahas siang hari ini, yang kita akan kupas tuntas ya. Iya. Dengan Kak Rejen Pardede. Ya. Halo, selamat siang. Benar ya, Kak? Manggilnya Benar. Kak Ya, Rajan Pardede. Sama aja. Oke. Kak, manggilnya apa nih? Kak Rejen? Ya, nggak apa-apa. Kak, aslinya dari mana nih, Kak? Kalau misalnya dari nama belakangnya sih kayaknya orang-orang Tapanuli gitu ya. Orang udah tahu Pardede Tapanuli kan yang jelas. Horas. Saya tanya lagi. Horas. Oke, Kak Rejan, awal mula ketika memutuskan ya untuk memulai terjun ke dunia musik rohani, apa sih yang ada di benak Kak Rejan? Yang ada di benak ya, pasti kan ini yang ada di benak itu pasti kan kita yang namanya juga sudah masuk di dalam dunia pelayanan, pastilah punya keinginan untuk suatu punya karya gitu loh, yang bisa orang dengarkan, orang nikmati. Bukan hanya menikmati yang bisa menguatkan orang-orang yang mendengarkan lagu tersebut, itu satu kerinduannya gitu. Oke, berarti Kak Rejan sendiri sudah lama ya berada di dunia pelayanan, mungkin di gereja? Oh, udah lama di gereja, udah lama sekali, udah hampir mungkin ada 10 tahunan mungkin. Oke, sebagai worship leader atau singer, Kak? Saya tuh singer. Singer gitu ya? Ya. Sekarang domisilinya di mana? Di Jakarta atau di mana? Kalau sekarang saya di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Oke. Ya, Kak Rejan, mengenai single lagu ya, sebelum kita bahas nih, Surya Pagi Bersinar. Kesibukannya apa nih? Selain tentunya mungkin ini ya, interview bareng radio-radio juga, atau pengenalan lagu-lagu. Kesibukannya apa hari-hari ini, Kak? Hari-hari ini kan lagi pandemi, jadi ngerjain apa yang ada aja gitu. Oke. Tetap pelayanan juga tetap ya. Oke. Nah, cerita dong Kak Rejan, Surya Pagi Bersinar. Nah, apa sih sebenarnya atau bagaimana kisah lagu ini gitu sampai dengan terciptanya ini? Kisah lagu ini sebetulnya terjadi pas bulan Maret kan, pandemi itu masuk ke Indonesia kalau ya kan, yang di mana itu saat itu kan orang itu rasa ketakutannya, aduh pokoknya udah nggak ngerti deh, apalagi kita yang tinggal di Jakarta yang pertama sekali keserang COVID. Kita berpikir apa sih yang kira-kira yang harus kita kerjakan di pandemi ini gitu. Artinya kita kan nggak mungkin cuman kayak ya tidur, makan segala macam. Jadi aku sama tim kami yang ada ini menulis lagu ini gitu. Kenapa dipilih Surya Pagi Bersinar itu? Karena orang-orang tuh pasti banyak yang ketakutan gitu dan merasa seperti gelap gitu. Maka dipilihlah kata-kata Surya Pagi Bersinar yang artinya sehabis gelap itu pasti ada terang. Artinya sehabis malam pasti ada surya pagi yang bersinar untuk menerangi orang-orang. Jadi orang-orang bisa dikuatkan lah dengan mendengar kata-kata lagu ini. Oke, jadi memang pemilihan judul Surya Pagi Bersinar itu artinya mengingatkan setiap kita ya, sama seperti pagi hari gitu. Kita harus kembali semangat gitu ya. Ada harapan gitu ya, Kak ya. Ada harapan. Oke. Iya. Bicara dengan tentang single lagu ini, Kak, kira-kira dibuatnya sejak kapan? Apakah ketika tadinya di bulan Maret pandemi ada, iseng-iseng lah, atau udah lama kayaknya udah biasa? Sebetulnya sih lagu ini kita buat masih baru ya, masih mungkin tanggal berapa ini ada tulisannya sih itu saya taruh tinggal
lagu ini kalau nggak salah kita di awal-awal Juli ya, Juli. Juli ya. Juli, Kalau rilisnya Juli. tanggal 25 September ya. Kita tulis Juli kita kerjain semua, terus kita garap semuanya dan kita rilis di bulan September tanggal 25 Tanggal kemarin. 25 kemarin ya. Ada siapa saja Kak yang terlibat di single lagu ini? Ini sebetulnya ini sih proyek pertemanan sih sebetulnya. Ini kan Oh, semua teman-teman gitu. semua yang menggarap ya. Yang menulis lagunya itu ada Mas Tutur, ada yang masteringnya ada Edison, ada Edison, Iya. yang arrangernya ada Bapak Ezra gitu. Jadi ini sama-sama kita semua. Iya. Dan juga teman-teman yang lain yang menggarap video klipnya ya gitu. Oke. Wow, keren juga ya. Jadi berdasarkan pertemanan jadi akhirnya tercipta lagu ini dan sampai bisa dirilis gitu ya Kak ya. Iya, benar. Ya, untuk proses rekamannya sendiri Kak, ini kan memang situasi masih pandemi ya, waktu itu sudah pandemi ya. Itu gimana Kak? Oke. Apakah di studio musik, studio rekaman profesional atau di rumah masing-masing atau gimana? Ini sih kita ngerjainnya ini seperti model-model indie ya, jadi dikerjakan di rumah gitu. Model-model indie yang dikerjakan dan digarap di rumah oleh sama teman-teman sendiri. Artinya ya masing-masing mengerjainnya bagian-bagian masing-masing gitu. Ada yang menggarap lagu, ada yang menggarap musik, ada yang menggarap video klip. Akhirnya disatuin jadilah itu lagu ini. Oke. Berarti nggak ada kesulitan dong Kak Rejen kalau bicara tentang penggarapan lagu ini karena kan sudah saling kenal satu dengan yang lain. Ya, kalau kesulitan sih nggak ada. Justru kita enjoy untuk menggarap lagu ini. Nggak ada kesulitan apa-apa. Oke, iya. Berapa lama itu prosesnya Kak? Prosesnya ini kita tulis di Juni atau Juli ya, dan di September kita udah rilis, berarti hampir 2 bulan lebih lah. Gitu. 2 bulanan ya. Iya. Okay. Nah, Kak Rejen dan teman-teman sendiri, apakah memang mungkin jadi teman satu pelayanan bareng udah lama nih? Biasanya kan gitu ya, karena memang berdasarkan. Emang kita semuanya satu pelayanan bersama semua, jadi sering ketemu ya gitu. Oke. Tapi memang ini jalurnya jalur pribadi gitu ya Kak, bukan artinya membawa nama gereja gitu. Enggak, ini pribadi. Membawa jalur pribadi. Oke. Ya. Kemudian nih Kak Rejen, apa yang menjadi kesulitan? Mungkin kayak misalnya ketika liriknya dibuat, atau mungkin Kak Rejen nih punya pemilihan karakter musik sendiri gitu ketika diarahkan, saya nggak mau dong seperti ini, atau pesan-pesan ke yang buat musiknya, saya maunya seperti ini gitu. Karena kita kan semua kan udah lama ketemu, lama berteman, jadi rata-rata kita semua udah tahu karakter masing-masing. Kalau Rejen ini pengennya musik yang seperti ini, mereka jadi kita nggak usah saling ngomong, udah saling ngerti gitu. Karena udah lama berteman, udah tahu semua juga kalau dia sukanya lagu musik, jenis musik apa sih gitu. Jadi ya udah dibuat aja gitu. Oke. Nah, kalau Kak Rejen sendiri selama ini, sejauh ini siapa yang jadi inspirasinya gitu tuh? Inspirasi ya, kalau inspirasi pasti banyak lah. Indonesia kan banyak musisi-musisi bagus ya. Salah satunya ada mungkin yang Saris Morangkir, mungkin yang lagu-lagunya begitu memberkati banyak orang. Ada Siti Moede juga yang lagu-lagunya juga begitu luar biasa, dan masih banyak lagi. Ya mereka lah jadi inspirasi. Oke, nah di tengah pandemi nih Kak Rejen, kira-kira ya, apakah ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri dalam pelayanan? Mungkin Kak Rejen bisa share sedikit nih, ketika pandemi, rasanya kok agak repot, misalnya nge-tag video, atau harus rekaman, mempersiapkan ibadah online gitu. Gimana Kak? Apakah ini menjadi hambatan buat pelayanan juga, menurut Kak Rejen? Enggak juga sih, semua kita nikmatin aja. Oke, jadi memang sebenarnya ya let it flow aja gitu ya, Kak Rejen. Ya pastinya gitu. Kita nggak perlu juga, nggak ada gunanya juga. Kita jalanin aja dan tetap berdoa. Udah itu aja. Ya. Nah kemudian rencana-rencana ke depan nih, Kak Rejen, apakah mungkin sudah prepare dengan lagu atau kayaknya target-target nih, kayaknya ke depan sekian bulan harus keluar single lagunya sampai mungkin ada rencana sih, mungkin di awal di September, di Desember mungkin ya. Mungkin kalau Tuhan berkehendak, mungkin saya akan mengeluarkan sebuah single lagi. Wih. Berarti sekarang udah lagi prepare ini dong, lirik atau nada, atau udah mulai garap-garap aransemen? Udah digarap semua, cuma tinggal berdoa aja. Tinggal berdoa aja. Iya, tinggal berdoa aja nanti. Oke. Dalam Kak Rejen dalam berkarir gitu ya. Kalau kita tahu kalau misalnya
asal dari Kak Rejen ya. Memang kan orang-orang yang Iya. secara vokal nih luar biasa gitu ya, suka menyanyi, Iya. suaranya memang bagus gitu ya. Ada tantangan yang menghadang nggak sih? Artinya mungkin dari orang tua, dari keluarga, ngapain ngeluarin lagu misalnya gitu. Apa kamu mau jadi artis rohani, apa mau terkenal gitu gitu. Ada gitu-gitu nggak? Enggak sih, enggak, Hmm. sepanjang ini enggak ada. Karena semua juga mereka mau support kok, jadi enggak ada masalah. Tuhan, ya. Wah, luar biasa Jadi ya. semangat ya. Jadi semangat ya. Pastinya. Iya, iya, iya. Oke, nah, boleh nggak Kak Rejan mungkin bisa kasih tips sedikit nih buat setiap pendengar yang mungkin sesama pelayan Tuhan juga, yang kayaknya mereka malu-malu dengan kemampuan, ataupun mereka pikir, sudahlah cukup melayani di singer, cukuplah melayani di worship leader gitu ya. Nggak perlu repot-repot bikin lagu, garap lagu gitu ya. Gimana sih caranya Kak Rejan mungkin ketika nanti ya kenapa enggak gitu harus dikembangkan gitu seperti Kak Rejan juga. Karena saya pikir semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus kembangkan gitu. Jadi firman Tuhan kan juga mengatakan kan orang yang diberi satu talenta itu karena dia dikubur, itu aja ngambil talenta itu lagi dong. Jadi emang setiap Tuhan sudah percayakan kepada kita talenta dalam artian seperti saya bernyanyi, itu udah dikembangkan. Terus jangan pernah puas dan jangan pernah merasa saya nggak bisa, karena pada dasarnya semua orang itu kalau dicoba pasti bisa. Yang membatasi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita ngelihat, aduh saya nggak mampu nih, aduh nanti kata orang apa nih, itu kadang-kadang yang membuat kita itu nggak bisa maju gitu. Tapi percaya sama Tuhan dan percaya sama Tuhan, kalau Tuhan akan memakai kita, suara kita, kemampuan kita, Tuhan akan kembangkan dan pasti akan jadi gitu. Nah, bagian mana nih Kak Rejan dari lagu Surya Pagi Bersinar yang mungkin jadi rema banget dalam kehidupan Kak Rejan gitu, atau ini saya perlu kasih tahu nih ke pendengar gitu, bagian inilah yang mungkin banyak berbicara dalam kehidupan Kak Rejan juga. Ya pasti seperti judul Surya Pagi pasti bersinar. Percaya setiap kesulitan, setiap masalah pasti akan teratasi. Amin. Karena Tuhan berjanji tidak ada masalah yang tidak teratasi kalau kita percaya kepada Dia. Oke, berarti kalau kita masih menikmati pagi, kita harus bersyukur gitu ya. Itu betul. Jadi setiap matahari terbit itu pertanda Tuhan mengasihi kita. Iya benar-benar. Kadang-kadang kita melupakan ya, begitu pagi bangun ya udah biasa aja gitu. Ya udah. Berjalan aktivitas biasa-biasa aja gitu. Oke deh. Ya, jadi ini memang dari judul single lagunya juga memberitahukan suatu pengharapan ya kepada pendengar, kepada pendengar juga supaya tahu, supaya diingetin lagi kalau pagi-pagi pasti ada harapan, sama seperti Surya Pagi ketika bersinar gitu ya Kak. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini ya Kak ya. Itu benar sekali. Ya. Nah, melalui ini juga diingatkan lagi bahwa di balik semua ini pasti Tuhan memberikan suatu harapan baru buat kita ya. Amin, benar. Oke. Semoga lagunya terus jadi berkat ya Kak ya. Nanti amin. Juga kita tunggu nih. Sekarang berarti udah tersedia di Revivo ya? Di Revivo dan platform musik lainnya. Oke, ya. Semoga sukses, itu yang harapan kita ya. Mungkin Kak Rejan bisa nyanyikan sedikit dong, bagian referen boleh atau bagian Oke. Surya pagi kan selalu bersinar, menerangi gelapnya dunia. Tuhan pasti bertindak tepat waktu. Itu aja, sedikit aja. Nanti kalau pengen lagu fullnya itu nanti bisa disaksikan di YouTube-nya, ada tersedia di YouTube kok. Kita udah ada nih Kak, udah ada lagunya ya. Nanti habis itu udah ada. Lagu fullnya nih buat nanti kalau pengen dengar full bisa di Revivo, Spotify dan lain-lain, dan juga di YouTube bisa didengarkan semua. Oke. Juga bisa ya. Bisa didengarkan. Benar sekali, benar sekali. Ya. Oke, Kak Rejan, mungkin di akhir dari ngobrol bareng siang hari ini, Kak Rejan bisa mengajak pendengar, sekali lagi kayaknya lebih enak gitu ya kalau Kak Rejan yang mengumumkan supaya mereka dapat mendengarkan di Revivo ataupun di digital platform yang lainnya, atau bisa request. Silakan Kak. Oke, baiklah semua teman-teman, semua pendengar yang ada di manapun berada, lagu Surya Pagi Bersinar sekarang telah tersedia, bisa didengarkan di Revivo, Spotify, dan platform musik kesayangan Anda semua, dan juga ada di channel YouTube Utarakan Official,
dan juga bisa di-request di radio-radio kesayangan Anda semua. Oke, Kak Rejen terima kasih ya, sukses selalu. Kita Terima doakan kasih supaya banyak. lagunya jadi berkat bagi banyak orang ya, Ya. Kak. God bless you. God bless you too. Terima kasih, Kak. Oke, Terima terima kasih. Dah. Oke teman-teman semua, sudah dengarkan tadi interview saya dengan Radio Suara Garasi Cirebon. Seru kan? Itu semua adalah proses pembuatan lagu ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada publishing kami, Revivo, Insight, dan juga Suara Gracia FM Cirebon. Terima kasih buat semuanya, pada host-host yang sangat luar biasa. Terima kasih telah mensupport. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa ya, nanti di November saya akan mengeluarkan sebuah single baru, lagu Batak tentunya. Buat teman-teman semua boleh ditunggu ya, dan tetap dukung channel saya, Rajen Pardede, untuk mendapat update-update terbaru dari lagu-lagu saya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa kembali. Bye.